Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 19 Manajemen 2 Universitas Bangka Belitung yang beranggotakan Dinda Nopriyanti, Helen Prawingga, Paradeska Amalia, Yeni Desianti, dan Zelika Putri Restanti ingin memaparkan materi yang berjudul Desain Organisasi Global. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian desain organisasi global. Desain organisasi global atau struktur organisasi adalah pola keseluruhan komponen struktural dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola organisasi secara keseluruhan. Desain yang tepat untuk setiap organisasi yang diberikan tergantung pada ukuran perusahaan, strategi, teknologi, dan lingkungan, serta daya negara yang di mana perusahaan beroperasi. Melalui desain organisasi, perusahaan melakukan 4 hal. Pertama, ia mengalokasikan sumber daya organisasi. Kedua, menetapkan tugas untuk karyawannya. Ketiga, untuk memberitahu para karyawan tentang aturan dan prosedur yang berlaku di perusahaan dan harapan perusahaan terhadap kinerja karyawan. Dan keempat, mengumpulkan dan mengirimkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah, membuat keputusan, dan pengendalian organisasi yang efektif. Tugas terakhir ini teramat penting bagi perusahaan multinasional besar yang harus mengelola sejumlah besar informasi antara kantor pusat perusahaan dan berbagai anak perusahaan dan staf yang menyebar di seluruh dunia. Bentuk-bentuk desain organisasi global. Terdapat 5 bentuk yang paling umum dari desain organisasi global adalah produk, area, fungsional, dan metris. Setiap bentuk memungkinkan perusahaan untuk menekankan satu jenis pengetahuan, namun mungkin juga membuatnya lebih sulit untuk memasukkan jenis-jenis pengetahuan ke dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. 3 pendekatan yang digunakan dalam desain organisasi internasional yaitu: yang pertama, pendekatan etnosentris yang digunakan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional dengan cara yang sama mereka lakukan di dalam negeri. Yang kedua, pendekatan polisentris digunakan oleh perusahaan yang menyesuaikan operasi mereka untuk setiap pasar asing yang mereka layani. Dan yang ketiga, pendekatan geosentris yang digunakan oleh perusahaan yang menganalisis kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dan kemudian mengadopsi standar operasi untuk semua pasar yang mereka layani. Bentuk paling umum dari desain organisasi yang diadopsi oleh perusahaan multinasional adalah desain produk global. Desain ini bekerja lebih baik ketika perusahaan memiliki beragam produk atau ketika lini produk yang dijual di pasar yang berbeda, sehingga membuat kebutuhan koordinasi antara lini produk menjadi kurang penting. Jika produk-produk terkait, organisasi perusahaan mengambil apa yang sering disebut M, bentuk desain. Jika produk tidak terkait, desain tersebut H, bentuk desain. M adalah bentuk singkatan dari multidivisional yang merupakan divisi-divisi perusahaan yang beroperasi secara mandiri dengan kegiatan yang saling berhubungan. H adalah bentuk singkatan holding seperti perusahaan holding dengan berbagai fungsi bisnis yang saling tidak berhubungan atau otonomi dan memiliki ketergantungan yang kecil. 5 bentuk yang paling umum dari desain organisasi global adalah desain produk global, desain area global, desain fungsional global, desain pelanggan global, dan desain metris global sebagaimana diuraikan sebagai: yang pertama, desain produk global menyediakan beberapa potensi kompetitif. Yang kedua, desain area global paling mungkin untuk digunakan oleh perusahaan yang produknya tidak mudah dipindah tangankan di wilayah. Yang ketiga, desain fungsional global digunakan oleh perusahaan multinasional yang memiliki lini produk relatif sempit atau serupa. Yang keempat, desain pelanggan global berguna ketika berbagai kelompok pelanggan yang ditargetkan oleh sebuah perusahaan sangat beragam seperti memerlukan pendekatan pemasaran yang benar-benar berbeda. Dan yang kelima, desain metris global. Sebuah perusahaan dapat membentuk kelompok-kelompok produk tertentu yang terdiri dari anggota
dari departemen fungsional yang sudah ada. Yang terakhir, fungsi pengendalian dalam bisnis internasional. Fungsi pengendalian dalam bisnis internasional merupakan proses pemantauan kinerja yang sedang berlangsung dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mempertahankan organisasi bergerak menuju tujuan kinerja. 3 tingkat dalam pengendalian dalam bisnis internasional yaitu yang pertama strategis, yang kedua organisasional, dan yang ketiga operasional sistem. Pengendalian dalam bisnis internasional dibangun melalui 4 langkah dasar. Yang pertama, menetapkan standar pengendalian kinerja. Yang kedua, menetapkan ukuran kinerja aktual. Yang ketiga, membandingkan kinerja terhadap standar. Dan yang keempat, menanggapi penyimpangan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah penyampaian dalam presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.